Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tugas besar dari data analitik yang berjudul e-commerce sales dataset. Saya Happy Delvedara di sini akan mencari datasetnya terlebih dahulu. Ini kami memilih judul yang bertema e-commerce sales. Lalu kita pilih yang ini, e-commerce sales dataset. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada macam-macam filenya. Lalu di sebelah kanan ada data export. Kami memilih international sales report. Lalu kita pencet. Kita memilih dua datanya, yaitu international sales report dan sales report. Yang pertama international sales report, lalu kita download. Selanjutnya kita download yang sales report. Baik, setelah data setnya kita udah download, masuk ke Power BI. Kita pilih blank report. Kita masuk ke get data di sini. Karena tadi filenya berbentuk CSV, kita pilih. Kita masukkan yang international sales report. Lalu kita transform data. Setelah itu close and apply. Sini kita close, terus masuk lagi ke get data. Pilih karena kita ada dua data. Lakukan hal yang sama. Transform lagi. Lalu setelah itu close and apply. Saya Siti Suraya Akmal akan melanjutkan ketentuan pengerjaan di Power BI ini. Selanjutnya itu saya akan mengubah nama yang ada di kolom ini, yaitu menjadi gross amount, menjadi jumlah kotor. Saya akan melakukan menghapus kolom yang tidak penting karena di bagian international sales report itu tidak ada blank atau null. Ini kita remove column months yang saya pilih. Lalu selanjutnya itu saya akan menghapus semua duplikat kolom. Ini remove duplikat. Hanya di kolom index aja yang saya remove duplikatnya. Lalu selanjutnya saya akan mengubah tipe data menjadi fixed decimal number. Ini fixed decimal number kita akan merubah di jumlah kotor, red, dan pieces. Lalu di kolom date, tipe datanya sudah sesuai, yaitu date. Kita selanjutnya menghapus blank atau null. Ya, di sini karena biar empty-nya itu juga 0. Jadi valid 100, error 0, dan empty-nya 0. Kita akan hapus kolom-kolom yang ada blank atau null-nya supaya
empty-nya 0. Kalau yang empty-nya 0 itu sudah pasti tidak ada blank atau null. Ini klik OK. Nah, di sini udah valid 100, error 0, dan empty juga 0. Dan selanjutnya kita akan mengubah tipe data. Lalu selanjutnya kita di kolom SKU ini kita akan menghapus duplikat. Ini kita hapus duplikat. Jadi kalau di International Sales Report itu yang dihapus adalah kolom index dan yang di Sales Report kita hapusnya kolom SKU kode. Nah, kalau misalkan memang empty-nya itu masih 1, kita hapus dulu blank atau null-nya, atau ada ref itu juga dihapus. Lalu selanjutnya itu langsung akan berubah menjadi 100.00. Oke, selanjutnya itu kita akan menambahkan kolom di bagian International Sales Report, yaitu kita ke add column, terus custom column, yaitu yang akan kita tambahkan adalah total revenue. Di sini kita tulis total revenue, dan di sini rumusnya yaitu total revenue dengan rumusnya yaitu basis dikali rate, dan di sini kita oke dengan jumlah total revenue-nya. Lalu kalau sudah menambahkan kolom, kita akan ke close and apply, dan selanjutnya akan menggabungkan relasi. Di sini kita tunggu dulu, loading dulu. Nah, jika terjadi seperti ini kita close aja. Lalu selanjutnya kita ke kolom model view di sini. Baik, selanjutnya kita akan menggabungkan relasi ini, yaitu dengan SKU kode ke SKU. Di sini kita make this relationship-nya aktifkan. Lalu ini kardinalitasnya one to many. Kita klik save. Kita tunggu. Kalau sudah seperti ini, di sininya lanjut kita akan melakukan visualisasi. Selanjutnya saya Saskia Sanah Putri akan melanjutkan membuat visualisasi. Visualisasi yang pertama yaitu kita akan membuat pie chart. Isinya ada sama total revenue. Ini karena ini masih kurang, jadi di sini kita ganti. Jadi count of total revenue. Sini kita ubah jadi ini pilih top N, terus ini kita isi 8, terus size-nya kita pindah ke sini. Oke, ke visualisasi yang kedua yaitu donut chart. Isinya kita mau ambil sama stok, karena ini stoknya dipindah ke value, terus di style kita ganti
itu di top N. 5. Selanjutnya saya akan membuat visualisasi yang ketiga, yaitu kolom chart. Ini kita pilih ini. Sini nggak apa-apa. Isiannya itu ada kategori pieces sama size. Benar. Terus di bagian size-nya itu kita top N, terus 10 ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita mau ubah nama ini, nama visualisasi yang pertama. Ubahnya di sini di visual, terus general, di title. Nah, top 5 style berdasarkan stok terbanyak. Selanjutnya yang ketiga, kita ganti namanya. Kategori Saya Putri Koas Kaulia. Selanjutnya saya akan membuat visualisasi keempat menggunakan visualisasi card. Saya akan membuat total revenue. Sini saya akan ambil data dari total revenue. Dan selanjutnya saya akan ubah ke visualnya, ke general, terus ke titlenya kita onin, terus kita ketik. Ya, sudah. Oke, untuk visualisasi yang kelima saya menggunakan visualisasi line chart untuk total revenue per date. Nah, date-nya di sini tuh untuk yang year, quarter, sama yang day gitu bakal saya hapus, dan saya akan ubah filter si date-nya ini kita top N. Jadi 12 bulan aja. Oke. Terus ini tuh kita datanya tuh kita ambil lagi ke sini yang date, terus apply filter. Oke, selanjutnya untuk visualisasi ke-6 saya akan menggunakan visualisasi stack bar chart. Di sini saya akan isi dengan customer dan total revenue. Oke. Selanjutnya saya akan filter customer. Saya akan basic filtering. Saya akan top N menjadi 7. Terus saya akan masukin si customer ke by value-nya. Terus saya akan apply filter. Oke,
Oke, di sini jadi saya udah edit judulnya jadi total revenue berdasarkan bulan dan total revenue berdasarkan kesehatan. Selanjutnya saya Sabda Trihartanti akan melanjutkan pembuatan visualisasi yang ke-7. Saya akan menggunakan matriks, lalu saya akan ambil data kategori, tanggal, dan juga total revenue. Tanggalnya saya masukkan ke kolom, dan saya akan mengambil tahunnya saja. Matriks ini akan menjelaskan total revenue dari kategori berdasarkan tahunnya, yaitu 2021 dan 2022 dari data yang ada. Selanjutnya, visual ke-8 saya akan menggunakan visual funnel. Lalu kita masukkan data stok dan kategori. Karena data ini banyak, kita akan filter menjadi top N. Saya akan mengambil 5 data terbanyak, lalu kita masukkan kategori, apply filter. Nah, ini akan menjelaskan 5 kategori dengan stok terbanyak. Dan yang terakhir, visualisasi ke-9, saya akan menggunakan slicer. Ini dia slicer. Saya akan mengambil data dari SKU code, yaitu berisi kategori dan juga warna berdasarkan si ukuran ini. Ini kita ubah visualnya menjadi drop down. Saya akan membuat 2 visual slicer. Yang kedua, saya akan mengambil data dari date. SKU code-nya kita hapus dulu. Date, lalu saya akan filter berdasarkan bulan. Tampilannya akan seperti ini semuanya. Saya akan rapikan terlebih dahulu agar tampilannya terlihat rapi. Lalu ini kita beri warna agar menarik. Ini adalah hasil dari visualisasi yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami.